Iya iya, tapi kan soalnya Golkar Iya. kan udah punya Dewan Pertimbangan Iya ada Mas, Gus ya Gumiwang kan? Mas. Itu berarti mau nambah dong Mas kalau Iya, begitu. ditambah apa gimana Mas? Misalnya nanti ada Munas, terus kemudian ditambahkan Mhm. atau ada seperti yang dikatakan anggota kehormatan, ya itu mungkin bisa saja. Tapi sih menurut saya sebaik Jokowi ini kan sebenarnya bisa dibilang tidak punya kekuatan lagi gitu Mas ya. Ya. Kalau menurut Mas Hendra sendiri apa sih pesona yang masih dimiliki Pak Jokowi nih Mas? Ya. Dan memang terakhir ini kan kita berapa kali juga di Tikers, di Tik Sore ini kita bahas soal Pak Jokowi ini yang kemarin itu partai perorangan, kasih kode partai perorangan karena Pak Jokowi udah tidak di PDIP lagi, Betul, ya kan. jadi Tapi memang arahnya masih bingung nih, kayak Pak Jokowi ke Golkar dekat atau ke PSI dekat, ke PAN dekat, ke PPP dekat gitu. Nih Pak Jokowi arahnya mau kemana nih? Benar, kemana arahnya? Nah, supaya kita juga nggak ikutan bingung ya. Yes. Nah, kita udah ada narasumber kita nih, Mas Henry Satrio, analisis komunikasi politik Kedai Kopi. Kita sapa dulu. Selamat sore Mas Hai, Henry Mas. Satrio. Hai Selamat Mas. sore. Selamat sore, Iya, semangat sorenya semangat sekali. suka banget deh Mas, luar Ya. biasa. Ini Mas Henry Satrio, aku manggilnya siapa nih anaknya? Apa aja asal jangan Hasan. Betul. Iya sih Henry Satrio Hasan dia. Oh, Betul iya, sih, iya, Mas. iya. Kan beda. Oh iya, Iya, Mas benar-benar. Hensat ya? Mas Hensat. Iya. Nah, Oke Mas, nih kita langsung aja ya, nih kayaknya seru soalnya. Kan udah tahu topik kita adalah antara Golkar dan arah politik Jokowi nih kita kan. Ya. Nah jadi kan udah lama banget nih Bapak Jokowi itu tuh ibaratnya flirty sama beberapa partai nih ya kan. Nah untuk saat ini nih Mas Hensa tuh ngelihatnya Pak Jokowi lebih ke arah mana? kalau menurut saya kan kuncinya tuh waktu dia ditanya dan dia jawab Ya. partai perorangan tuh. Betul. Menurut saya terjemahannya banyak tuh. Dia mau menerjemahkan partai-partai di Indonesia, partai-partai politik Indonesia yang memang kelihatannya jadi perorangan gitu. Misalnya Nasdem ya Surya Paloh gitu, PDI Perjuangan ya Megawati, Ya. Demokrat ya SBY, Gerindra ya Pak Prabowo gitu. Nah memang hanya partai Golkar lah yang menjadi dewasa yang artinya semua ketua umum gitu ya. Ya. Kadernya maksud saya, Ya. semua kader bisa jadi ketua umum. Oke. Nah tapi kan posisinya Pak Jokowi ini kan presiden ke-7 ya. Jadi kalau kemudian masuk ke partai, harus ada partai yang ready menerima dia, bukan hanya di level anggota. Masa presiden masuk partai terus levelnya anggota. Ya minimal tuh ketua Apa? Dewan Pertimbangan atau Oke. ketua penasehat lah gitu-gitulah. Nah tadi kalau pertanyaannya kira-kira lebih dekat kemana, Mas, ya Pak Jokowi sering sekali dianggap dekat dengan Golkar ya. Tapi kalau dilihat apakah Pak Jokowinya ingin masuk Golkar atau tidak, ya sangat mungkin sih bisa-bisa saja. Tapi memang dibandingkan partai lain, lebih pas memang Pak Jokowi itu masuknya ke Golkar gitu ya, selain PSI tentunya yang ada anaknya. oke. Kenapa demikian? Kenapa Karena kan tuh? kalau di Gerindra ada Pak Prabowo. Iya. Mau di mana posisinya? Apakah Dewan Kehormatan atau Dewan Pertimbangan di atasnya Pak Prabowo atau Dewan Penasehat atau kemana gitu? Nah itu kan agak ribet ya. Tapi kalau Golkar mungkin bisa di-adjust. Tapi memang ada ADART yang harus dipatuhi oleh Golkar gitu kira-kira. Iya. Tapi kan soalnya Iya. Golkar kan udah punya Dewan Pertimbangan Mas. Iya ada Gus ya Gumiwang kan? Mas. Itu berarti mau nambah dong Mas kalau Iya, begitu. ditambah apa gimana Mas? Ya, kalau memang misalnya nanti ada Munas, terus kemudian ditambahkan atau ada seperti yang dikatakan anggota kehormatan, ya itu mungkin bisa saja. Tapi sih menurut saya sebaiknya saat ini sebelum ada posisi yang jelas, Pak Jokowi jadi negarawan aja. Nah, kalau negarawan itu rumahnya kan negara, nggak harus partai politik. Sampai kemudian memang ada kejelasan. Nah kan hari ini kan ulang tahun. Dan dari posisinya ada ADART yang harus diperhatikan. Jadi mungkin kalau misalnya Munaslup terus kemudian dibuat sebuah
struktur baru atau posisi baru, nah itu mungkin Pak Jokowi bisa masuk ke situ. Nah, pertanyaan selanjutnya kan kalau Pak Jokowi masuk ngajak Mas Gibran enggak gitu kan? Satu Di paket. Golkar itu ada aturan tidak tertulis kalau di Golkar itu yang paling tinggi biasanya jadi ketua umum tuh. Nah, kalau kemudian ada Mas Gibran masuk, nah itu posisinya akankah ketua umum juga, dan apakah kemudian Pak Bahlil akan rela memberikan dan menyerahkan jabatan itu ke Mas Gibran? Nah itu kan masih masih penuh tanda tanya. Tapi kalau menurut saya pertanyaan tadi itu sebaiknya Pak Jokowi memang jadi partai perorangan dulu sebelum memang disiapkan posisi yang tepat untuk dirinya di partai politik gitu. Atau jangan-jangan mungkin Pak Jokowi bikin partai sendiri kali, Mas? Bisa ya? Ya kalau bikin partai sendiri tuh lebih oke tuh, bro. Oh, lebih oke malah. Kalau bikin partai. Oke, jadi tapi berarti malam ini bakalan ada kejutan nggak, Mas, kira-kira? Kalau saya memprediksi nggak ada kejutan yang mengejutkan sih sebetulnya. Kecuali ya pada saat kita bicara ini ada rembukan-rembukan yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau per saat ini kita bicara, prediksi saya sih nggak ada kejutan-kejutan. Karena itu tadi di Golkar juga tempatnya. Jadi waktu Pak Prabowo bilang ke Pak Jokowi di Gerindra belum disiapkan tempatnya, ya semua partai politik lain juga belum menyiapkan tempatnya. Mereka kan pengen aja, udah Pak Jokowi masuk sini aja sebagai apa? Ya jangan jadi anggota juga lah, masa Presiden ke-7 Indonesia masuk partai politik jadi anggota. Kan ini kondisinya tidak biasa. Kalau kondisinya biasa-biasa aja, ya memang kader, harus jadi kader dulu, ada pelatihan, jadi pengurus ranting, mengurus daerah, baru mengurus pusat. Tapi kan ini kondisinya nggak biasa-biasa aja. Ini ada Presiden ke-7 yang kelihatannya diperebutkan oleh partai-partai politik untuk masuk ke partainya. Betul. Tadi kan Mas Hensat sempat bilang kalau bikin partai sendiri lebih bagus nih. Pertimbangannya apa, Mas? Ya diaturnya sama Pak Jokowi. Aturannya Pak Jokowi. Ada ART-nya juga terserah Pak Jokowi gitu. Misalnya ya, ini akan jadi partai perorangan selanjutnya ya. Jadi artinya saya akan mengikuti Surya Paloh, akan mengikuti Megawati, akan mengikuti Pak Prabowo, ya udah boleh gitu. Dan itu akan lebih enak. Dan kita bisa lihat apakah kemudian rekam jejaknya Pak Jokowi membuat partai ini akan sesukses tokoh-tokoh lainnya atau tidak gitu. Kan sudah disiapkan waktu itu ada Projo ya yang mau membuat partai politik, ya itu mungkin bisa saja, tapi memang lama gitu. Kalau membuat partai politik itu memang paling enak masuk ke partai politik yang sudah ada, tapi posisinya harus ditentukan dulu. Jangan kemudian masuk di level anggota atau masuk di level yang dia ada ART nggak ada, sehingga dia seperti anak kos gitu. Dia not part of the owner gitu dari partai politik itu. Jadi dia cuma numpang sementara aja, yang penting ada, bisa tidur gitu. Iya. Silakan Pak. Nggak takut memang Mas Hensat, Jokowi ini kan sebenarnya bisa dibilang tidak punya kekuatan lagi gitu, Mas ya. Kalau menurut Mas Hensat sendiri, apa sih pesona yang masih dimiliki Pak Jokowi nih, Mas? Ya, sampai diperebutkan sebegitunya sama partai-partai nih Pak. Pak Jokowi pada saat mengakhiri masa jabatannya itu kepuasan publiknya 70%. Terus kemudian kalau dilihat rekam jejak, tidak ada partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu jadi kecil partainya. Golkar misalnya, dia mendukung Pak Jokowi, melonjak perolehan suaranya 3%. Kemudian Gerindra demikian juga. Demokrat walaupun terlambat, tapi kan akhirnya dapat menteri juga, membesar juga gitu ya. PKB mungkin dia mengikuti skenario Pak Jokowi. Nah justru misalnya seperti ada evaluasi menyeluruh di tubuh partainya. Walaupun ini adalah partai yang membesarkan Pak Jokowi. Jadi sebetulnya pesonanya Pak Jokowi itu masih ada. Dan kalau dilihat dari sejarah, baru Pak Jokowi dan Pak Prabowo presiden yang ngobrol. Sebelumnya nggak ngobrol tuh. Soekarno ke Soeharto enggak, Soeharto ke Habibie enggak. Bahkan saat Habibie meninggal aja kan nggak ada karangan bunga dari Cendana.
Terus kemudian Megawati ke Gus Dur, apalagi Megawati ke SBY, kemudian SBY ke Jokowi juga nggak ngobrol waktu itu, baru sekarang aja kan ngobrolnya. Tapi dari sekarang ini Pak Jokowi akrab betul dengan Pak Prabowo, sehingga masih ada charmingnya yang dibutuhkan oleh partai-partai politik lain ya, yang berharap tuah kedekatan Pak Jokowi dengan kekuasaan, dengan Presiden Prabowo gitu kira-kira. Oh, tapi apakah bisa dibilang juga Mas, kalau misalnya Jokowi ini ke Golkar ini bisa dibilang dalam tanda kutip ngamanin Mas Gibran di 2029 nanti Mas? Oh ya, itu udah pasti. Mengamankan Mas Gibran itu dalam arti kan opsinya selalu ada dua. Bisa maju terus bersama Pak Prabowo, atau maju sendiri tidak bersama Pak Prabowo. Tapi kalau saya lihat kedekatan yang saat ini sih, Pak Prabowo nampaknya atau Mas Gibran nampaknya akan terus berpasangan dengan Pak Prabowo. Nah itu kalau pertanyaannya akankah mengamankan, memang itu tujuan awalnya. Karena kan Pak Jokowi sudah selesai, dia sudah jadi presiden, dia mau ngapain lagi? Yang diinginkan adalah mengamankan Mas Gibran, dan perlu diingat ada satu lagi anaknya yang juga belum mendapat jabatan di eksekutif selain partai politik PSI itu. Sebetulnya kan pertanyaan besarnya, kenapa sih Pak Jokowi kok nggak pengen ke PSI ya, kok nggak diperhatiin gitu, malah justru opsinya adalah bikin partai sendiri gitu. Apakah Pak Jokowi pengen ada bapak anak untuk kali pertamanya beda partai politik tapi sama-sama jadi ketua partai ya, itu kan bisa juga tuh. Pak Jokowi kan paling sering tuh paling senang bikin rekor-rekor baru seperti itu. Plot twist gitu ya. Iya. Oke. Nah kalau misalkan soal acara HUT Golkar nanti malam nih Mas ya, kan ada statement nih dari Bu Mega, katanya kirim delegasi buat HUT Golkar, tapi kalau ketinggian dibilang gabung gitu. Jadi pandangan Mas soal hubungan Ibu Mega dan Golkar itu tuh gimana sih? PDI Perjuangan dan Golkar tentu saja punya sejarah yang panjang sekali. Mereka bagaikan air dan minyak pada saat Orde Baru. Pada saat zamannya Pak Jokowi juga tidak terlihat kerjasama yang erat gitu ya. Di parlemen pun tidak ada kerjasama yang erat. Jadi mereka ya kalau memang hanya persahabatan, itu silaturahim saling menghormati antar partai politik aja. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi kalau kemudian Ibu Mega mengirimkan delegasi, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Mereka tuh bersama-sama dalam lingkaran koalisinya Pak Jokowi aja waktu itu kan. Ada gambarnya Ibu Mega berjalan bersama dengan Erlangga Hartarto. Tapi kan lagi-lagi itu perekatnya adalah sosok Joko Widodo. Jadi mereka sama-sama ingin berada dalam kekuasaan. Jadi singkatnya, bagaimana hubungan PDI Perjuangan dengan Golkar, itu jawabannya adalah dalam tatanan diplomasi politik. Jadi artinya dekatnya dekat sekedarnya demi silaturahim politik aja gitu. Oke. Silaturahminya sebagai persahabatan aja. Persahabatan bagi kepompong ya. Bagi kepompong. Berarti kalau begitu Pak Jokowi dan ya sekarang kan bisa dibilang Pak Jokowi juga udah tidak di bagian PDIP lagi ya Mas Hendri ya. Masih ada selek-selekan gak sih Mas kalau menurut pandangan Mas Hensat sendiri? Antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega? Dengan PDIP gitu Mas? Antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan? Ya itu bukan selek lagi bro. Itu kelihatannya udah beda arah jalan tuh. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Kalau selek itu masih dalam arah yang sama, tapi nggak ngomong. Gitu. Ini udah beneran beda arah Mas ya? Nah ini udah beda arah, yang satu ke kanan, satu ke kiri. Dan yang satu ke Ganjar, satu ke Prabowo. Jadi udah nggak bareng-bareng memang. Gitu. Mau mendamaikan Pak Jokowi dengan Tapi pertanyaan kita tuh lebih penasarannya ini kayak dengan satu PDIP atau dengan Hastonya aja nih Mas, beda arahnya. Dengan PDI Perjuangan dong, kan Hasto sekjen, Ibu Mega diterjemahkan bahasanya dengan Pak Hasto gitu. Dan itu kan sudah ditunjukkan oleh PDI Perjuangan kan. Jadi kalau ada yang tidak sejalan, kemudian kan di PECAT itu gitu. Kalau saya beda tipis lah antara dipecat dengan diusir tuh, mana yang benar gitu. Tapi yang jelas sih memang dianggapnya sudah tidak berada di bis yang sama, jurusannya sudah beda gitu. Jadi kalau menurut saya sih
kecil kemungkinannya juga Pak Jokowi bersama PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan kecil kemungkinannya bersama Pak Jokowi lagi. Maka kalau dilihat rekam jejak para partai politik itu yang justru bersama Pak Jokowi kan elektabilitasnya masih tinggi, tapi kan itu di zaman dia menjadi presiden. Apakah sekarang masih sama tuahnya? Kalau menurut saya jangan dilupakan ya, Pak Jokowi adalah ayahnya wakil presiden. Jadi menurut saya dia masih adalah tuahnya gitu. I see. Masih ada pesonanya. Masih ada pesonanya. Ya walaupun ya pertanyaannya kan selalu begitu, sampai kapan Pak Jokowi akan begini terus? Nah terus kemudian biasanya jawabannya dibebankan ke Pak Prabowo kan? Terserah Pak Prabowo masih mau ikut bareng Pak Jokowi atau jalan sendiri. Nah itu tadi balik lagi ke hipotesa saya yang pertama atau tesis saya yang pertama, bahwa kelihatannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini ingin menjadi presiden Indonesia pertama yang saling ngobrol, yang jalan bareng, yang berkelanjutan gitu. Dan let's say Mas, Jokowi gabung ke Golkar, tiba-tiba arah politik Indonesia nanti ini kedepannya seperti apa Mas? Sama aja masih kan Golkar juga berada di dalam Kim yang bersama Pak Prabowo ya, jadi nggak ada perubahan yang berarti sih. Ini cuma kemudian mencari tempat untuk Pak Jokowi aja untuk berlindung secara politik ya. Kalau perlindungan politik itu kan biasanya di partai politik, makanya kalau saran saya ya, ini kan namanya rakyat boleh saran ya, sebagai presiden ke-7 kalau nggak ada tempatnya nggak usah masuk dulu lah. Masa masuk partai politik levelnya anggota gitu kan, sama lah gitu. Maksud saya harusnya disiapkan dulu tempatnya gitu. Tapi sadar nggak sih kita pada saat semua orang menawarkan, misalnya kayak Gerindra kan tadi, udah Pak Jokowi kesini kami merasa terhormat, PAN juga gitu, Pak Jokowi kesini kami merasa terhormat, Golkar apalagi udah kesini aja Pak Jokowi nanti kita jadikan anggota kehormatan. Kita tuh ya nggak pernah dengar PSI nawarin ya. Kita aja yang dorong Pak Jokowi ke PSI, tapi PSI nggak pernah nawarin Pak Jokowi kesini Pak Jokowi. Ya kan nggak ada. Iya sih. Benar. Walaupun ada anaknya sih ya di sana Mas ya. Iya. Apa otomatis jangan-jangan emang nanti ketika Kaisang habis itu gantian bapaknya? Oh gitu. Oh ya mungkin aja, tapi aneh. Itu iya sih. Tapi berarti gue mau bilang tapi aneh juga sih. Sebenarnya di dunia politik ini apapun bisa terjadi juga ya Mas Hensat ya, berarti ya. Oh iya, sangat mungkin bisa terjadi. Dan kalau kemudian Pak Jokowi masuk ke PSI, terus langsung otomatis Pak Jokowi jadi ketua umum, ya bisa jadi itu partai serumah Indonesia sih ya. Partai serumah. Wadaw. Serumah Indonesia. Partai Serumah Indonesia. Oke, jadi terakhir nih Mas. Jadi nanti malam ini benar-benar berarti nggak akan ada yang terjadi yang kayak wah dar banget nih. Iya, secara berita politiknya. Secara Jokowi kan juga suka ngasih surprise begitu kan. Plot twist kan tadi kita ngebahasnya. Kira-kira masa sih bau-baunya nggak ada nih Mas? Kalau menurut saya nggak ada. Terus kemudian gini ya. Kalau Pak Jokowi masuk, Pak Jokowi pasti lebih populer dari Bahlil. Emangnya Pak Bahlil sudah siap untuk melepas jabatan ketua umumnya? Itu kan tinggal nunggu waktu aja kalau kemudian Pak Jokowi masuk Golkar sebagai ketua umum maksudnya. Ya itu kan tinggal, apalagi kalau kemudian Pak Jokowi langsung ditempatkan Golkar pada posisi misalnya ya ketua dewan yang sedang menunggu gitu. Misalnya dibikinlah dewan baru gitu. Terus kemudian kan pasti akan munaslup dalam waktu dekat. Dan sangat mungkin Pak Jokowi yang kemudian jadi ketua umumnya. Kalaupun tidak sebagai wakil presiden ya, yang menurut tuah sejarahnya Golkar yang paling tinggi yang menjadi ketua umumnya, itu sangat bisa. Jadi menurut saya akan dipertimbangkan masak-masak oleh Bahlil sebagai ketua umum ya, kecuali memang Pak Bahlil adalah wali dari Jokowi di Golkar. Memang sudah ada perjanjian begitu. Sebelum saya jadi ketua umum, silakan Anda jadi ketua umum dulu. Jadi kayak di pewayangan zaman kerajaan, sebelum rajanya siap untuk memimpin, maka ada walinya dulu untuk memimpin, hingga si raja itu sudah siap dan dewasa mumpuni memimpin kerajaannya.
Iya. Kira-kira begitu. Begitu. Iya, berarti harus sabar tadi. Jadi harus Kata Mas, sabar. bener sih Mas. Kalau Bener. misalnya gerasa gerusu nanti takutnya ya bisa blunder, bisa apa kan? Iya. Jadi berarti nih Mas, kesimpulan nih untuk fenomena antara Golkar dan arah politik Jokowi ini apa nih kesimpulannya nih Mas dari yang dari tadi kita bicarakan? Kesimpulannya kalau Golkar ingin menyediakan ruang untuk Pak Jokowi, akan dibuat struktur baru yang memang akan ditempati oleh Pak Jokowi. Dan sangat mungkin bila Pak Jokowi masuk ke Golkar, itu akan mengajak Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, dan sangat mungkin juga bila keduanya masuk, dalam waktu dekat akan ada munaslup untuk pergantian ketua umum. Tapi kalau judulnya hari ini antara Golkar dan arah politik Jokowi, kalau malam ini per saat ini saya bicara, kelihatannya tidak akan ada kejutan-kejutan gitu ya. Karena menurut saya Golkar memang partai dewasa, tapi ada ADART yang harus dipatuhi. Walaupun banyak orang, ayolah Mas Hensat, bayangkan saja selama Pak Mahfud Usman masih ada pasti bisa. Apalagi ini cuma levelnya partai politik. Tapi saya yakin nggak semudah itu untuk mengganti ADART partai Golkar gitu ya. Apakah Pak Jokowi akan terus dekat bersama Golkar? Nah itu secara proses kelihatannya makin lama akan makin dekat tuh, sampai nanti memang ada keinginan untuk melaksanakan Munas, Musyawarah Nasional, baik itu luar biasa maupun Munas yang biasa gitu. Oke, baik, siap. Terima kasih Mas Hensat. Masih panjang perjalanannya. Masih panjang perjalanannya. Baik. Terima kasih banyak Mas Hensat. Informasinya sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.